Kemudian bab kam asyhada wa lima yusamma syahidan wa ma'na syahada. Bab tentang berapa jumlah orang-orang yang mati syahid. Wa lima yusamma syahidan, dan kenapa mereka dinamakan orang mati syahid dengan syuhada. Wa makna syuhada, dan apa arti syahadah. Di sini Imam Nasai dalam sunannya menyebutkan satu hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, asyuhada sab'atun, orang yang meninggal mati syahid itu ada 7. Siwal qatli fi sabilillah, selain yang terbunuh di jalan Allah. Artinya ada 7 macam orang yang meninggal dunia, dan 7 orang ini bukan termasuk orang yang meninggal dalam peperangan. Sinten mawon mereka? Yang pertama al-mat'un, orang yang kena wabah ta'un. Wabah ta'un, wabah pes, ya, seperti itu. Yang aratan, kalau umpamanya jenengan baca di beberapa literasi itu. Jadi wabah ini disebabkan oleh bakteri. Bakteri ini berasal dari darahnya tikus, seperti itu. Wallahu alam apakah lewat apa sehingga itu menyebar dan bisa mematikan. Bahkan di zaman para sahabat, banyak para sahabat itu meninggal karena wabah taun ini, ya, seperti ini. Wal mabtun, dan orang yang meninggal dunia karena sakit perut. Ya. Jadi yang pertama dianggap mati syahid adalah orang yang meninggal karena taun, ya, wabah taun. Yang kedua, orang yang meninggal karena sakit perut. Wal gharq, dan orang yang meninggal dunia karena tenggelam. Tenggelam. Baik laki atau renang, yang penting tenggelam itu dianggap mati syahid. Yang keempat, wal harqu, dan orang yang meninggal dunia karena kebakaran. Kobongan, karena dia di dalam pasar, kemudian pasarnya itu kebakaran, atau yang penting karena dia meninggal dalam keadaan kebakaran, maka dia termasuk mati syahid. Yang kelima, wasahibu dzatil jambi, dan orang yang meninggal dunia karena sakit lambung. Orang yang kena sakit lambung juga termasuk meninggal dunia dalam mati syahid. Kemudian yang keenam, walladzi yamutu tahtal hadmi, orang yang meninggal dunia karena keruntuhan bangunan. Kerja sebagai kuli, karena mungkin kurang teliti atau bagaimana, ternyata bangunan kurang kuat, roboh sehingga dia tertimpa bangunan dan meninggal dunia. Dia termasuk mati syahid. Dan yang terakhir, yang ketujuh, wal mar'atu tamutu bi jum'in, dan seorang perempuan yang mati karena juma'. Juma' ini banyak artinya. Mungkin diantaranya adalah karena juma' dari kata jamaah atau jama', kumpul, ya kan? Makanya kalau seorang suami istri kalau kumpul namanya jima', ya kan? Berkumpul. Ya. Jum'ah, yaumul Jum'ah. Kenapa dinamakan hari Jumat? Karena berkumpulnya kaum muslimin di masjid. Juma'. Makanya bijum'in ini karena kumpul, ya. Di sini ada beberapa penafsiran. Qila, ya, dikatakan arti Juma' tadi, hiya allati tamutu minal wiladah wa waladuha fi batniha qad tamma khalquh. Arti dari Jumat di antara penafsirannya adalah, atau ada yang ulama mengartikan adalah perempuan yang meninggal dunia dikarenakan wiladah, karena melahirkan, dan anaknya masih dalam perutnya. Terus ada seorang ibu melahirkan, mungkin karena pendarahan sehingga dia meninggal dunia dan anaknya masih di dalam kandungan. Wa qad tamma khalquh, dan janin tersebut dalam kondisi sudah sempurna, bukan baru dapat 1 bulan keguguran atau 2 bulan. Ini sudah sempurna, sudah 8 bulan, 9 bulan, ya, bentuknya sudah sempurna, tapi karena tadi pendarahan dan yang lainnya tidak tertolong, ya, maka ibunya meninggal dunia, anaknya masih di dalam perut. Ini ada yang penafsiran seperti itu. Wakilan, dan juga dikatakan idza matat minan nifasi fahiya syahidah sawa'un alqat waladaha wa matat aw matat wa huwa fi batniha. Yang kedua, ada ulama yang mengartikan maksud perempuan yang meninggal karena junub tadi adalah dia, perempuan tersebut meninggal dalam waktu-waktu nifas.
Terus nifas kan dia melahirkan, sudah keluar darah nifasnya, kata para ulama itu paling maksimal 60 hari, rata-rata 40 hari kalau di fikih-fikih ini. Sawa'un alqat waladaha. Ya. Sama saja apakah anaknya keluar dari perutnya, ya kan, seperti itu, atau anaknya masih di dalam perut. Jadi yang kedua ini lebih umum, ya kan. Anaknya sudah dilahirkan, ya. Kemudian mungkin sehari dua hari pendarahan terus menerus sehingga hari ketiga atau hari keempat meninggal dunia. Ini juga dinamakan seorang perempuan yang meninggal dunia karena jumuh tadi. Wakilah ada juga yang mengartikan allati tamutu bikran lam yamussuha rijal. Seorang perempuan yang mati dalam keadaan gadis, belum menikah, belum pernah ibaratnya hubungan suami istri seperti itu. Wakilah dan juga diartikan dikatakan allati tamutu qabla an tahid. Perempuan yang meninggal tadi meninggal dunia sebelum dia keluar darah haidnya, artinya dia masih belum balik sudah meninggal dunia. Tapi rata-rata para ulama mengartikan wal mar'ah tamutu bi jum'in, seorang perempuan yang meninggal dunia karena juma' ini diartikan orang meninggal dunia karena melahirkan. Ini yang sering kita dengar. Meskipun dari pemaparan Imam Qurtubi ada 4 penafsiran. Wa fi kitab Tirmidzi wa Abi Dawud wa Nasa'i, di kitabnya kitab hadisnya Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i juga ada riwayat yang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qutila duna mali fa huwa syahid." Barang siapa yang meninggal dunia karena membela mali, hartanya, maka dia mati syahid. Panjenengan umpamanya naudzubillah ada orang punya mobil ya dicegat. Cegat tengah jalan ya mau dirampok, maka dia membela jangan sampai mobilnya ini dirampas dan yang lainnya. Maka ketika dia terbunuh dia mati syahid. Seperti itu. Atau mama di rumah ya kan, ada maling masuk rumah kemudian mau merampok rumahnya, maka dia melawan agar jangan sampai harta di rumahnya ini diambil orang lain. Ketika dia meninggal dunia untuk membela hartanya, maka kata Rasul dia syahid. Wa man qutila duna damihi fa huwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela damihi, darahnya, artinya membela dirinya sendiri, ya, maka dia juga mati syahid. Wa man qutila duna dinihi fa huwa syahid. Barang siapa yang meninggal dunia karena membela agamanya, maka dia mati syahid. Ada umpamanya ada simbol-simbol Islam yang dihina, Nabi Muhammad dihina, kemudian dia boten terima, kok dikeroyok meninggal dunia, maka dia mati syahid. Memperjuangkan agamanya. Wa man qutila duna ahli fa huwa syahid. Dan barang siapa yang meninggal dunia terbunuh karena membela kehormatan keluarganya, maka dia juga mati syahid. Hadis hasan sahih. Kemudian disebutkan wasyahid, dan syahid ya, itu artinya al-qatil fisabilillah, orang yang terbunuh dalam jalan Allah atau di jalan Allah. Wa yusamma bidzalik, dan dinamakan orang yang meninggal dunia di jalan Allah itu sebagai seorang syahid. Kenapa kok dinamakan syahid bukan yang lainnya? Ya, li'annahu masyhudun lahu bil jannah. Karena dia masyhud, diperlihatkan kedudukannya di surga. Nah, ditampakkan, bahkan tadi di hadis sebelumnya dia dijak keliling-keliling di surga. Jadi memang orang syahid tadi diberi keutamaan kedudukannya di surga, dan bahkan dia bisa keliling-keliling di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab berikutnya, bab maja annal insan yabla wa yaqulu turab illa ajbad dzanab. Bab tentang bahwasanya manusia itu jasadnya akan hancur dimakan bumi. Wa yaqulu turab, ya, akan dimakan tanah. Illa ajbad dzanab, melainkan tulang ekornya saja yang tetap ada. Jadi kalau orang-orang zaman dahulu, ya, kaum terdahulu, ketika mereka sudah terkubur dalam tanah, maka seluruh organnya dimakan habis, sudah tengkoraknya habis, kerangkanya habis, kecuali tulang ekor saja yang masih tetap ada. Seperti ini. Riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah
radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa minal insani syai'un illa yabla." Ya. Tidak ada pada diri manusia sedikit pun melainkan akan binasa, akan hancur. Jadi seluruh tubuh manusia ini akan hancur ketika mereka meninggal dunia. Illa 'adhun wahidun, melainkan satu tulang saja. Wa huwa ajmud danab, dan tulang tersebut adalah tulang ekor. Wa minhu yurakkabul khalqu, ya, dari tulang ekor tersebut akan tersusunlah penciptaan yang kedua kali. Ketika nanti sudah setelah ditiup sangkakala yang kedua atau yang ketiga, maka dari tulang ekor yang kecil itu akan tersusun kembalilah jasad secara utuh. Ya. Jadi mungkin sudah hancur semuanya, tapi dari tulang ekor ini ibaratnya ini biji, Pak. Ibaratnya ini biji. Ketika nanti setelah sangkakala ini akan tersusun kembali, ya. Tangannya ada lagi, kakinya ada lagi, kepalanya ada lagi, seperti itu. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumil qiyamah, darinya akan tersusun kembali penciptaan pada hari kiamat. Ini sekedar mengingatkan satu hadis saja.